Suatu hari di desa Bina Berata ada seorang psikolog yang bernama Om Bob. Di pagi yang cerah itu, Om Bob kedatangan sepasang ibu dan anak yang ingin berkonsultasi mengenai keadaan anaknya. Setelah mendengar cerita itu, Om Bob memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut dengan menggunakan metode observasi ke lingkungan anak, agar lebih memahami anak yang sering dikeluhkan tetangganya. Setelah Om Bob menerima untuk menangani anak tersebut, keesokan harinya ia pergi menemui anak tersebut di siang hari sekitar jam 12 siang. Saat Om Bob datang, anak tersebut sedang tidur, sehingga Om Bob harus menunggu sampai sore hari, sampai ia terbangun. Ketika itu, saat dimana anak tersebut berinteraksi dengan orang lain, Om Bob memperhatikan, kemudian Om Bob mencatat, anak kurang fokus dengan orang lain. Om Bob melihat anak mengayunkan tangan kepada temannya, sehingga temannya mengeluarkan air mata dan mengeluarkan suara jeritan. Si anak kemudian langsung berlari ke arah temannya yang lain, dan temannya yang lain berlari menjauhinya sampai akhirnya sang anak pulang ke rumah dan tertidur. Om Bob pulang ke rumah dan menganalisa dan mengolah data yang sudah didapat. Ia sadar bahwa datanya masih sangat kurang, padahal ia sudah melakukan observasi di siang sampai sore yang membuat tenaganya terkuras dan kelelahan. Sehingga ia pun memutuskan akan melakukan observasi lagi dengan metode yang berbeda di minggu depan, dan diputuskan bahwa metode yang akan digunakan adalah metode checklist. 3 hari sebelum observasi kedua, Om Bob mempersiapkan grid observasi dengan mencari aspek serta indikator yang berkaitan dengan perilaku anak, yaitu ADHD. Om Bob belajar dari pengalaman, sehingga menyesuaikan waktu dan membawa peralatan observasi. Ketika Om Bob datang, anak memang sedang berada di luar dan berinteraksi dengan lingkungan. Om Bob memperhatikannya dan mencentang semua perilaku yang muncul dan ada di indikator checklist. 90% dari indikator checklist terpenuhi. Setelah anak kembali ke rumah, Om Bob juga pulang ke rumahnya. Ia langsung menganalisa data yang didapat, menginterpretasi, menggabungkan, dan menyesuaikan dengan hasil observasi sebelumnya. Kemudian mengolah semua data yang didapat. Setelah konklusinya didapat, ia mengomunikasikan hasil kepada ibu si anak tadi.